Matematika, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Untuk kali ini kita akan membahas cara mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Silakan disimak dengan baik, namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung Rumah Gemar Matematika dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Kita masuk ke pembahasan dan contoh-contoh soal. Kita akan mengurutkan pecahan mulai dari yang terbesar ke pecahan yang terkecil. Di sini sudah ada soalnya, yaitu 2/5, 83%, 2,45, dan 21/4. Pecahan ini terdiri dari beberapa pecahan, yaitu pecahan biasa, persen, desimal, dan juga pecahan campuran. Cara untuk mengurutkan pecahan ada beberapa cara. Yang pertama dapat kita urutkan dengan mengubah pecahan tersebut ke dalam bentuk pecahan biasa. Kemudian yang kedua dapat kita urutkan dengan mengubah ke dalam bentuk persen atau per 100. Kemudian yang ketiga dapat kita urutkan dengan cara mengubah keseluruhan pecahan tersebut ke dalam pecahan desimal. Kita akan selesaikan soal yang pertama ini dengan mengubah pecahan tersebut menjadi per 100. Kita mulai dari pecahan 2/5. 2/5 ini akan kita ubah menjadi per 100. Maka untuk mendapatkan hasil per 100, 2/5 akan kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Ingat, yang kita kalikan adalah penyebutnya terlebih dahulu ya, supaya menghasilkan 100. 5 dikali berapa supaya hasilnya 100? Atau cara mudahnya kalian bisa gunakan langsung 100 dibagi 5. 100 dibagi 5 hasilnya adalah 20. Maka 2/5 akan kita kalikan dengan 20. Ingat, pembilang dan penyebut harus sama-sama dikalikan 20. Kita kalikan bagian pembilangnya, yaitu 2 dikali 20 sama dengan 40. Maka hasilnya menjadi 40 per 100. Kemudian bagian yang kedua yaitu 83%. 83% artinya adalah 83 per 100. Maka tidak perlu diubah lagi, sudah per 100 ya. Kemudian yang ketiga yaitu 2,45. Caranya kita tuliskan keseluruhan 245 menjadi 245. Kemudian penyebutnya atau bawahnya per berapa? Perhatikan, jika di belakang koma untuk bilangan desimal ya, jika di belakang koma satu angka itu artinya per 10. Jika di belakang koma 2 angka berarti per 100. Jika di belakang koma ada 3 angka berarti nolnya juga ada 3 yaitu per 1000. Karena di sini di belakang koma terdapat 2 angka maka menjadi per 100. Sehingga 2,45 menjadi 245 per 100. Kemudian yang terakhir yaitu 2/1/4. Untuk 2/1/4 ini kita ubah terlebih dahulu ke dalam pecahan biasa. Caranya adalah kita kalikan 4 dikali 2 ditambah 1. Kemudian di sini bawahnya per 4, maka di sini juga per 4. Kita hitung 4 dikali 2, 8. 8 ditambah 1 sama dengan 9 per 4. Nah, sekarang sudah menjadi pecahan biasa. Kemudian kita kalikan dengan berapa supaya hasilnya menjadi per 100. Atau seperti yang pertama tadi, kita bagi saja 100 dibagi 4. Hasilnya sama dengan 25. Maka sama-sama kita kalikan 25 pembilang dan penyebutnya. 9 dikali 25 sama dengan 225. Kemudian 4 dikali 25 sama dengan 100. Menjadi 225 per 100. Sekarang perhatikan semuanya sudah menjadi per 100. Maka sekarang kita akan urutkan dengan cara memperhatikan angka pembilangnya. Manakah yang lebih besar? Di sini pembilangnya 40. Kemudian kedua 83,
ketiga 245, dan keempat 225. Yang terbesar adalah 245, maka urutan terbesarnya adalah 245 per 100. Tetapi yang kita tuliskan bukan 245 per 100, tetapi adalah angka yang berada di depannya sesuai dengan soalnya ya. Maka yang pertama adalah ini yang bagian depan, yaitu 2,45. Selanjutnya angka yang terbesar kedua adalah 225 per 100. Perhatikan angka di depannya yang kita tuliskan. Angka selanjutnya yaitu 21 per 4. Kemudian yang ketiga, angka terbesar ketiga adalah 83 per 100. Angka depannya adalah 83%. Maka di sini juga urutannya 83%. Dan yang terakhir adalah 40 per 100, yaitu 2 per 5. Maka urutannya dimulai dari yang terbesar adalah 2,45, kemudian 21 per 4, 83%, dan yang terakhir 2 per 5. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Perhatikan soalnya, yaitu 1 per 2, 0,58, 3 per 8, 2,25, dan 75%. Untuk soal yang kedua ini kita akan menggunakan cara yaitu dengan mengubah keseluruhan ke dalam bentuk desimal. Kita mulai dari yang pertama yaitu 1 per 2 atau setengah. Kita akan ubah 1 per 2 ini ke dalam bentuk pecahan desimal. Caranya yaitu kita hitung dengan menggunakan pembagian bersusun. 1 per 2 sama artinya dengan 1 dibagi 2. Maka kita bagi 1 dibagi 2. Kita bagi 1 dibagi 2. 1 tidak bisa dibagi 2, maka di belakang 1 kita tambahkan 0. Kemudian di atas juga berikan 0 dan juga koma. Sekarang menjadi 10 dibagi 2. Kita cari perkalian 2 yang hasilnya 10 atau mendekati 10, yaitu 5. Kemudian kalikan 5 dikali 2, hasilnya sama dengan 10, letakkan di bawah 10. Selanjutnya kurangkan, 0 dikurang 0 sama dengan 0, 1 dikurang 1 sama dengan 0. Maka 1 per 2 desimalnya adalah 0,5. Kemudian yang kedua yaitu 0,58. Ini sudah merupakan desimal, maka tidak perlu kita ubah. Kita masuk ke bagian yang ketiga yaitu 3 per 8. Kita bagi menggunakan pembagian bersusun yaitu 3 dibagi 8. 3 tidak bisa dibagi 8, maka tambahkan di belakang 3 0, kemudian di atas juga tambahkan 0 beserta koma. Sekarang kita bagi 30 dibagi 8. Kita cari perkalian 8 yang hasilnya 30 atau mendekati 30 dan tidak boleh lebih dari 30 ya. Perkalian 8 yang hasilnya mendekati 30 adalah 3. Kemudian kalikan 3 dikali 8 hasilnya sama dengan 24, letakkan di bawah 30. Kurangkan, kita mulai dari belakang, 0 dikurang 4. 0 tidak bisa dikurang 4, maka kita pinjam dari 3, 3-nya dicoret, 3 dipinjam 1 menjadi 2. Kemudian 1 yang dipinjam sisipkan di depan 0 sehingga 0-nya menjadi 10. Selanjutnya kurangkan 10 dikurang 4 sama dengan 6. Berikutnya 2 dikurang 2, hasilnya sama dengan 0. Karena 0-nya di depan tidak perlu dituliskan kecuali kalau 0-nya di belakang ya. Berikutnya bagi kembali 6 dibagi 8. 6 tidak bisa dibagi 8, maka jika tidak bisa dibagi, tambahkan di belakang 6 0. Untuk di atas tidak perlu ditambahkan 0 ataupun koma, karena di sini sudah ada komanya ya. Kita bagi 60 dibagi 8. Cari perkalian 8 yang hasilnya 60 atau mendekati 60, yaitu 7. Kalikan 7 dikali 8 sama dengan 56. Berikutnya kurangkan.
0 dikurang 6 tidak bisa, maka kita pinjam dari depannya yaitu dari 6, kita coret 6-nya. 6 dipinjam 1 sama dengan 5. Selanjutnya, satunya sisipkan di depan 0 menjadi 10. 10 dikurang 6 sama dengan 4. Kemudian 5 dikurang 5 sama dengan 0. Kita bagi kembali, 4 dibagi 8. 4 tidak bisa dibagi 8, maka tambahkan di belakang 4 nolnya. Kemudian kita bagi 40 dibagi 8. Perkalian 8 yang hasilnya 40 atau mendekati 40 yaitu 5. Kemudian dikalikan 5 dikali 8 sama dengan 40, letakkan di bawah 40. Dikurangkan. 0 dikurang 0 sama dengan 0, 4 dikurang 4 sama dengan 0. Maka 3/8 desimalnya adalah 0,375. Berikutnya 2,25. Ini sudah desimal berarti tidak perlu diubah. Kemudian kita masuk ke yang terakhir yaitu 75%. 75% sama artinya dengan 75/100. Nah, 75/100 dapat kita hitung dengan menggunakan pembagian bersusun. Tetapi ada juga cara yang cepat. Kita pakai cara cepatnya. Caranya adalah 0 yang di bawah kita coret. Kemudian letakkan koma, dihitung satu langkah dari belakang. Jadi dari belakang kita melangkah satu langkah karena kita mencoret nolnya 1. Letakkan satu langkah berarti di depan 5. Sekarang menjadi 7,5. Di bawah masih ada 0,1 lagi. Ini juga kita bisa hilangkan, maka kita buang nolnya atau kita coret nolnya. Kemudian koma yang ada di belakang 7 ini kita majukan ke depan, bergeser ke depan. Sehingga komanya sekarang berada di depan 7. Nah, sekarang perhatikan di sini sudah tidak ada 0 lagi. Maka di depan ini kita tambahkan 0. Sehingga hasilnya menjadi 0,75. Perhatikan sekarang semuanya sudah berubah menjadi desimal. Sekarang kita tuliskan desimalnya 0,5, kemudian 0,58, 0,375, 2,25, dan yang terakhir 0,75. Perhatikan kita akan urutkan mulai dari yang terbesar. Untuk mengurutkan desimal, kita perhatikan angka yang ada di depannya, yaitu angka satuannya. Angka satuan yang terbesar yang mana? Di sini satuannya 0, 0, 0, 2, dan 0. Berarti yang terbesar adalah 2,25. 2,25 kita urutkan sesuai dengan soalnya ya. Di sini 2,25. Berarti urutan pertama adalah 2,25. Selanjutnya perhatikan di sini selanjutnya sama-sama angka 0 semuanya. Karena semuanya sama-sama 0, maka kita perhatikan angka yang di belakang koma. Di belakang koma di sini ada 5, 5, 3, 2, 7. Perhatikan angka yang terbesar di belakang koma. Angka yang terbesar di belakang koma yaitu 0,75. Maka 0,75 yang kita urutkan depannya yaitu 75%. Maka urutan berikutnya adalah 75%. Perhatikan, dijelaskan terlebih dahulu supaya kalian bisa paham ya. Terkadang ada yang beranggapan bahwa di sini angka desimal yang terbesar adalah 0,375. Itu salah. Bukan 0,375 yang terbesar ya. Karena terkadang kalian membaca 0,75 dibaca dengan 0,375. Pembacaannya salah. Jadi kita membacanya angkanya tetap seperti bilangan biasa ya. Jadi di sini 375 bukan 375. Selanjutnya kita perhatikan angka yang terbesar berikutnya yaitu angka 5. Perhatikan di sini ada dua angka 5. Sama-sama 5. Maka karena sama-sama 5, kita perhatikan angka di belakang 5 tersebut. Di sini di belakang 5, 8. Kemudian di sini di belakang 5 tidak ada. Jika tidak ada, itu dianggap angka 0.
Maka di sini 0,50. Nah, ini 0,58. Yang terbesar adalah 0,58. Di sini untuk soalnya juga 0,58. Maka urutan berikutnya 0,58. Dan selanjutnya 0,5. Untuk 0,5 berada di sini, yaitu 1/2. Maka urutan berikutnya adalah 1/2. Berikutnya yang terakhir adalah 0,375. Ini yang tersisa. Yang kita tuliskan adalah bagian depan, yaitu 3/8. Maka urutan terbesarnya adalah 2,25, 75%, 0,58, 1/2, dan 3/8. Demikianlah pembahasan kita kali ini, yaitu cara mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.